Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Angki Suseno. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari materi induksi matematika, yaitu induksi matematika pada keterbagian. Materi ini adalah materi matematika wajib siswa SMA ataupun MA kelas 11 gitu ya. Baik, langsung saja. Karena di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang prinsip atau langkah-langkah pembuktian dengan menggunakan induksi matematika, maka kita akan langsung mencoba untuk menyelesaikan soal pembuktian induksi matematika pada keterbagian. Nah, langsung saja, ini adalah soal pertama. Buktikan dengan induksi matematika untuk n bilangan asli berlaku n dikali n tambah 1 habis dibagi 2. Oke, kita akan coba membuktikan ya. Langkah pertama adalah kita misalkan bahwa n kali n tambah 1 ini adalah sebuah fungsi, misal saja adalah fn gitu ya. Fn sama dengan n dikali n tambah 1. Oke. Langkah pertama pembuktian induksi matematika yaitu kita buktikan dari bilangan dasar. Bilangan dasarnya adalah 1 karena untuk n bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1 gitu ya. Maka untuk n sama dengan 1, apa yang terjadi pada fn? Kita cek. F1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 gitu ya, sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Ternyata untuk n sama dengan 1, F1 nya adalah 2 gitu ya. Berarti 2 betul habis dibagi dengan 2. Jadi benar bahwa Fn gitu ya, benar bahwa 2 gitu ya habis membagi. Nah, ini dibaca habis membagi Fn untuk n sama dengan 1 gitu ya. Jadi benar bahwa 2 habis membagi Fn untuk n sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah asumsi. Asumsinya adalah untuk n sama dengan k, kita asumsikan bahwa 2 gitu ya. Kita asumsikan bahwa 2 habis membagi fk gitu ya, fk. Dimana kita ketahui fk nya adalah 2 habis membagi fk, berarti k dikali k tambah 1 gitu ya. Nah, oke. Ini asumsi. Nah, sekarang kita buktikan. Bukti gitu ya. Untuk n sama dengan k tambah 1. Kita cek. Untuk n sama dengan k tambah 1, maka fk tambah 1 sama dengan k tambah 1 gitu ya. Ini n nya kita ganti dengan k tambah 1. Kemudian n yang ini juga kita gantikan dengan k tambah 1 gitu ya. K tambah 1 tambah ada 1 lagi di sini. Oke, tambah 1. K sama dengan k tambah 1 ya. K tambah 1 dikali dengan k tambah 2 gitu ya. Nah, ini 1 tambah 1 2. Nah, sekarang ini kan bisa dikalikan, yaitu k dikali k tambah 1 itu tambah 2 dikali k tambah 1 gitu ya. Nah, kita lihat bahwa k dikali k tambah 1 tadi habis dibagi dengan 2. Nah, ini habis dibagi dengan 2 ya kan. Nah, ini habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Ini tadi ya. Ini mana tadi ya? Ini habis dibagi 2. Nah, sekarang ini 2 kali k tambah 1 itu kan kelipatan 2. 2 kali k tambah 1 itu kelipatan 2 kan. Nah, perkalian 2 kan ini. Nah, tentu ini juga habis dibagi dengan 2. Ini habis dibagi 2. Sehingga terbukti bahwa kesimpulannya adalah jadi untuk n bilangan asli berlaku n ditambah 1 ya. Untuk setiap n bilangan asli, n kali n tambah 1 gitu ya, habis dibagi 2
habis dibagi 2 untuk n bilangan asli gitu ya. Untuk ini 2 untuk n bilangan asli. Oke, itu ya. Nah, ini adalah jawaban atau pembahasan atau pembuktian dari soal nomor 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu buktikan dengan induksi matematika untuk n bilangan asli berlaku n pangkat 3 tambah 2n habis dibagi 3. Oke. Sama langkahnya tadi ya. Jawab. Oke. Kita misalkan bahwa fn sama dengan n pangkat 3 tambah 2n. Oke. Langkah pertama, untuk n sama dengan 1 gitu ya, n sama dengan 1, maka fn nya adalah, kita cek fn nya adalah tadi f1 ya, f1 sama dengan 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1, itu sama dengan 1 tambah 2 yaitu 3 gitu ya. Jadi betul bahwa 3 habis membagi fn gitu ya. Ini dibacanya habis membagi. 3 habis membagi fn untuk apa? N sama dengan untuk n sama dengan 1. Karena hasilnya 3 ya. F1-nya adalah 3. Jelas 3 ini habis dibagi oleh 3. Sekarang kita ke asumsi. Asumsi untuk n sama dengan k bahwa 3 habis membagi FK gitu ya. Kita ketahui bahwa FK nya sama dengan K pangkat 3 tambah 2 kali K. Oke, atau 2K gitu ya. Nah, sesuai fungsinya tadi. Nah, sekarang kita buktikan. Bukti langkah berikutnya yaitu pembuktian. Pembuktian yaitu untuk n sama dengan K tambah 1, maka F K tambah 1 sama dengan, sesuai ini tadi n pangkat 3, berarti K tambah 1 pangkat 3 gitu ya. Tambah 2 kali ini n nya berarti K tambah 1. Nah, sekarang K tambah 1 pangkat 3 ini akan kita jabarkan. Akan nanti ketemunya yaitu K pangkat 3 ditambah gitu ya. Bentar. K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat gitu ya. 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Oke. Ditambah 2 kali K, 2K tambah 2 kali 1, 2. Oke. Nah, ini ketemunya di mana? Ini cukup kalian kalikan. K tambah 1 kali K tambah 1 dikali K tambah 1 sebanyak 3 kali. Oke, gitu ya. Nah, ini ketemunya gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ada K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1 tambah 2K tambah 2 gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa ini 3 habis membagi K pangkat 3 tambah 2K. Nah, sekarang kita kumpulkan yang ini. Nah, berarti ini ya, K pangkat 3 ditambah yang ini 2K. Kan itu temannya tadi ya, 2K. Oke, sekarang ditambah 3K kuadrat ditambah 3K. Nah, ini 1 tambah 2 berapa? 3. Oke, gitu ya. Nah, ini sama dengan K pangkat 3 ditambah 2K gitu ya. Ditambah, nah ini kan bisa kita keluarkan 3-nya. 3 kali K kuadrat tambah K tambah 1. Nah, sekarang kita sudah ketemu K pangkat 3 tambah 2K ini ya. Ini tadi habis dibagi 3. Oke, ini habis dibagi 3 itu ya. Habis dibagi 3. Sebentar, saya ganti warna. Ini habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Nah, sekarang kita lihat bahwa 3 kali K kuadrat tambah K tambah 1 ini kan kelipatan 3 nih, perkalian 3. Berarti tentu habis dibagi 3. Nah, ini juga habis dibagi 3 gitu ya. Oke, bentar. Habis dibagi 3. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jadi
Untuk n bilangan asli gitu ya, untuk n bilangan asli benar atau terbukti ya, terbukti gitu ya. Oke, terbukti n pangkat 3 tambah 2n habis dibagi 3 gitu ya. Oke, ini adalah pembahasan atau pembuktian dari soal nomor 2. Setelah ini kita akan lihat pembuktian soal nomor 3. Baik, soal berikutnya adalah soal nomor 3, yaitu buktikan dengan induksi matematika untuk n bilangan asli berlaku 3 pangkat 2n kurang 1 habis dibagi 8. Oke, kita akan coba buktikan lagi. Kita misalkan bahwa Fn sama dengan 3 pangkat 2n dikurang 1 gitu ya. Nah, sekarang langkah pertama, untuk n sama dengan 1, maka F1 nya sama dengan 3 dikali 2 kali 1 gitu ya, 3 pangkat 2 kali 1 gitu ya, kurang 1. Ini kan 2 kali 1 2 ya, berarti 3 pangkat 2 ketemunya adalah 9 kurang 1 sama dengan 8. Nah, betul bahwa 8 habis dibagi oleh 8. 8 ini ya habis membagi 8 ini gitu. Nah, sekarang jadi benar ya, benar bahwa 8 habis membagi Fn gitu ya, dimana untuk n sama dengan 1. Nah, sekarang langkah berikutnya asumsi gitu ya, asumsi benar gitu ya, asumsi benar. Sama kayak langkah-langkah sebelumnya juga asumsi benar gitu ya, bahwa n sama dengan k, 8 itu habis membagi Fk. Nah, gitu ya. 8 habis membagi Fk nya berapa? 3 pangkat 2k dikurang 1. Oke. Nah, sekarang langkah pembuktian. Langkah berikutnya, bukti untuk n sama dengan k tambah 1 gitu ya. Untuk n sama dengan k tambah 1, kita ketahui bahwa Fk tambah 1 nya kita cari ya, bukan kita ketahui, kita cari Fk tambah 1 nya sama dengan 3 gitu ya, 3 pangkat 2, n nya kita ganti dengan k tambah 1 kurang 1. Nah, ini ketemunya adalah 3 pangkat 2k tambah 2, kalikan ke dalam gitu ya, kurang 1. Ini sama dengan 3 pangkat 2k dikali 3 pangkat 2 kan, nah, kurang 1 sama dengan 3 pangkat 2k. 3 pangkat 2 berapa? 9 kurang 1. Nah, di sini dapat kita jabarkan gini, 3 pangkat 2k kali 9 atau 9 kali 3 pangkat 2k. Saya tulis ini ya, 3 pangkat 2k. Ini kan boleh saya tulis seperti ini, 8 kali 3 pangkat 2k ditambah dengan 3 pangkat 2k, kan jadi 9 dia. 8 tambah ini kan jadi 9 kan. Nah, kurang 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini ya, bahwa 3 pangkat 2k kurang 1 ini, 3 pangkat 2k kurang 1 ini tadi pada asumsi habis dibagi 8. Gitu ya. Ya, habis dibagi 8. Kemudian yang ini kelipatan 8. Ini kelipatan 8 tentunya juga habis dibagi 8. Oke. Ini habis dibagi 8 gitu ya. Ini habis dibagi 8. Ini juga tentunya habis dibagi 8. Sehingga kesimpulannya adalah jadi terbukti gitu ya, terbukti bahwa 3 pangkat 2n dikurang 1 habis dibagi 8 untuk gitu ya, untuk n bilangan asli. Oke. Nah, untuk n bilangan asli.
ini adalah pembahasan soal nomor 3. Setelah ini kita akan ke pembahasan soal nomor 4. Sekarang kita ke soal nomor 4 sekaligus soal terakhir, yaitu buktikan dengan induksi matematika untuk n bilangan asli berlaku n kuadrat dikurang n tambah 41 merupakan bilangan ganjil. Nah, kita cek ya. Oke, jawab. Untuk n sama dengan 1. Oh ya, sorry. Fn dulu ya. Kita misalkan ini bahwa Fn itu sama dengan n kuadrat dikurang n tambah 41 ini ya. Nah, oke. Nah, untuk n sama dengan 1, maka F1 nya sama dengan 1 kuadrat dikurang 1 tambah 41 gitu ya. Tambah 41. Nah, ini sama dengan 1 kuadrat kurang 1 kan 0 ya. Ini hasilnya adalah 41. Nah, ini ganjil. Ini adalah bilangan ganjil. Oke, sebentar. Bilangan ganjil. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke langkah berikutnya bahwa asumsikan n sama dengan k. Kita asumsikan bahwa fk gitu ya. Asumsi ini ya, asumsi fk sama dengan k kuadrat dikurang k tambah 41 itu adalah bilangan ganjil. Oke, asumsikan bahwa bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Oke. Nah, kita akan sekarang ke langkah pembuktian. Langkah pembuktian. Oke. Bukti ya. N sama dengan K tambah 1. Maka F K tambah 1 itu sama dengan ini kan N kuadrat, berarti K tambah 1 kuadrat dikurang K tambah 1 gitu ya, ditambah 41. Ini hasilnya K tambah 1 kuadrat itu adalah K kuadrat plus 2K tambah 1 dikurang K dikurang 1 gitu ya. Nah, tambah 41. Nah, sekarang kita bisa kumpulkan ini K kuadrat dikurang K gitu ya, ditambah 41. Nah, ini K kuadrat dikurang K ditambah 41. Nah, kenapa? Ini tadi sudah diasumsikan ini adalah bilangan ganjil pada langkah kedua tadi ya. Ini ditambah dengan yang belum apa? Ini tambah dengan 2K gitu ya, tambah dengan 2K. 1 dikurang 1 kan habis dia. 1 dikurang 1 habis. Nah, ini 1 dikurang 1 ini habis. Nah, sekarang ini K kuadrat dikurang K tambah 41 itu tadi adalah bilangan ganjil gitu ya. Ini bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Nah, ini 2K ini apa? 2K perkalian 2 itu tentunya adalah bilangan genap. Bilangan genap. Nah, bilangan ganjil kalau ditambah bilangan genap, jelas hasilnya adalah bilangan ganjil, ya kan? Bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah pembahasan soal nomor 4. Ini adalah contoh soal terakhir. Demikian penjelasan saya tentang induksi matematika pada keterbagian. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.